Assalamualaikum. Hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Untuk video kali ini, maaf ya, videonya rada gelap karena di tempat saya sedang mati lampu. Jadi untuk videonya memang tidak terang, tapi masih terlihat jelas ya untuk gambarnya walaupun tidak terang. Untuk video kali ini saya akan mengajarkan kalian cara mendapatkan keuntungan secara gratis tanpa harus mengeluarkan dana ataupun mengeluarkan biaya lagi ya. Yang namanya usaha warung sembako itu pasti pengen banget ya mendapatkan keuntungan besar ataupun mendapatkan intinya suntikan dana, tapi tanpa harus kita mengeluarkan biaya lagi ataupun mengeluarkan modal lagi ya. Jadi untuk video kali ini saya akan memberitahukan kalian cara untuk mendapatkan keuntungan tanpa kalian mengeluarkan biaya ataupun dana kembali ya. Cara mendapatkan keuntungan secara gratis baik itu di warung kopi ataupun warung sembako. Yang pertama yang biasa saya lakukan yaitu mengumpulkan kardus bekas, sisa belanjaan ataupun sisa minuman-minuman. Jadi kardus-kardus itu saya akan simpan sampai banyak, ataupun kalau ada orang yang datang ke warung kita dan membeli, kita bisa jual sesuai harga pasarannya ya, jangan terlalu mahal. Biasanya kalau saya itu seperti kardus yang besar-besar, kardus isi rokok ya. Kardus rokok itu kan besar, biasanya saya jual satunya itu 15.000 ataupun 10.000. Atau bisa juga kalian kumpulkan, simpan di gudang, dan setelah banyak bisa kalian jual ke tukang rongsok ya. Kalau saya biasanya jual ke tukang rongsok itu menunggu harga kardus itu naik ataupun mahal ya, karena harga kardus bekas itu biasanya kan harganya naik turun. Tapi kalau kita jual sendiri, kalau ada orang kesini butuh kardus untuk dia packing barang atau apa, biasanya saya jual kalau yang ukuran kecil-kecil seperti kardus Indomie ataupun kardus-kardus Aqua itu saya jual 1 kilonya itu 2.000. Tapi kalau untuk kardus yang besar seperti kardus isi ciki gitu ataupun kardus isi rokok yang bal-balan gitu, saya satunya jualnya sekitar 10.000 hingga 15.000 ya. Jadi kalian bisa gunakan kardus bekas itu untuk menghasilkan keuntungan, karena ini lumayan banget ya. Jadi biasanya saya itu jual bisa menghasilkan sekitar 100.000 sampai 110.000 ya sekali jual. Biasanya saya kumpulin sampai banyak banget baru saya jual. Dan biasanya juga saya jual perorangan apabila ada orang yang datang ke warung kita ya. Dan untuk mencari keuntungan selanjutnya yaitu biasanya saya itu mengumpulkan botol-botol bekas ataupun cup bekas minuman gelas ya, seperti teh gelas, ale-ale, kemudian minuman-minuman botol itu juga biasanya saya kumpulin. Kalau sudah banyak baru nanti saya jual ke tukang rongsok juga ya. Itu lumayan banget juga harganya, itu bisa menambah penghasilan kita, bisa juga untuk menambahkan buat beli barang kembali ya. Karena ini salah satu keuntungan kita berjualan warung sembako ataupun minuman-minuman gelas ya. Yang namanya usaha warung sembako ataupun warung kopi itu memang kalau ada kesempatan untuk usaha yang namanya gratis itu memang wajib banget ya
kita namanya juga nyari keuntungan, jadi sekecil apapun keuntungan itu lumayan banget apabila kalau kita kumpulin lama-lama itu akan banyak ya. Jadi sama aja dengan warung kopi saya, kalau ada botol-botol minuman ataupun gelas-gelas bekas kopi, saya akan kumpulin sampai banyak, baru nanti kalau sudah banyak, sekiranya sudah penuh di gudang, baru akan saya jual. Dan nanti uang hasil penjualan kardus ataupun botol-botol tersebut bisa saya belikan barang dagangan untuk ngisi warung sembako ataupun warung kopi ya. Selanjutnya, barang yang bisa kalian jadikan uang ataupun keuntungan secara gratis yaitu kresek ya. Kresek ini biasanya kalau kita belanja di Kulakan, mereka ngisi, kalau nggak isi dengan kardus ataupun kresek yang besar ya. Kresek yang besar ini juga kalau bekas laku juga. Biasanya saya itu jual kalau kresek yang bekas yang ukuran paling besar itu saya jual 2.000 per lembarnya ya. Ataupun kalau tidak kita jual, kita juga bisa manfaatkan kembali untuk isi barang-barang lagi. Apabila ada pembeli yang belanja banyak, bisa kita gunakan untuk mengisi barang tersebut. Jadi kita tidak perlu menggunakan kresek baru yang kita punya, kita bisa gunakan kresek bekas yang ada ya. Selanjutnya, barang yang bisa menghasilkan cuan ataupun uang secara gratis yaitu papan telur. Biasanya ini papan telur kita selalu dapat kalau kita beli 1 ikat telur ya. Kalau saya itu sekali beli telur bisa sampai 1 atau 2 ikat. Jadi nanti papannya saya akan kumpul-kumpulin. Nanti kalau sudah banyak, biasanya yang langganan kita yang kita beli telur suka menanyakan papannya di mana, nanti akan dibeli kembali sama mereka. Kalau di tempat saya itu 5.000 itu bisa dapat sekitaran 40 piece, jadi lumayan banget. Saya suka ngumpulin papan-papan telur itu sampai banyak banget. Nanti kalau sudah banyak, biasanya saya akan jual kembali ke agen telurnya ya, karena itu bisa menambah juga omset kita atau menambahkan pundi-pundi lagi agar uang tersebut bisa kita putarkan kembali untuk membeli barang lagi, atau bisa kita tukarkan kembali menjadi telur ya. Ini lumayan banget. Jadi kalau kalian beli telur terus dikasih papannya itu jangan kalian buang ya, karena papan telur itu laku juga dijual. Kalian tinggal jual lagi atau kalian bisa tukar ke agen telur yang langganan kalian ya. Selanjutnya, barang apalagi sih yang memang bisa dijadikan uang ataupun keuntungan tambahan, yaitu biasanya saya itu karung ya, karung beras. Karung beras ini juga laku banget. Jadi kalian kalau beli beras yang beratnya 50 kilo ataupun yang 25 kilo, cara membukanya itu harus hati-hati ya. Jangan sampai sobek, usahakan rapi. Kemudian kalian kumpul-kumpulkan, nanti kalau sudah banyak bisa kalian jual kembali ke agen beras ataupun ke orang yang datang ke warung kita apabila ada yang menanyakan karung bekas ya. Kalau saya itu biasanya karung yang ukuran 25 kilo itu saya jual 2.000, dan karung yang beratnya 50 kilo itu biasanya saya jual 5.000 ya. Itu lumayan juga. Jadi kalian bisa gunakan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan secara gratis ya. Selanjutnya, barang apa lagi yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan keuntungan, yaitu toples ya. Toples ini yang saya maksud itu toples jajanan ya. Biasanya kita kan suka beli permen yang langsung ada toplesnya, ataupun sosis yang ada toplesnya dan semacamnya, ataupun jajanan anak-anak ya. Biasanya juga ada sebagian yang dikasih toples.
Dan toples tersebut biasanya kalau saya itu suka saya jual ataupun ada sebagian yang saya bisa gunakan untuk keperluan warung juga ya. Biasanya toples-toples yang masih bagus dan tidak berlubang itu, kalau yang ukuran besar biasanya itu saya jual 5.000 ya. Dan toples-toples kecil yang biasanya untuk isi permen karet ataupun semacamnya ya, yang ukuran yang kecil itu saya jual 2.000. Dan kalau yang toples biasanya untuk isian permen Hexos atau semacamnya yang ukurannya sama seperti itu, saya jual 5.000 ya. Itu lumayan karena memang di daerah saya juga ada sebagian orang memang membeli toples model seperti itu ya. Jadi itu juga salah satu keuntungan kita. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan modal kembali untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Jadi kita tinggal beli jajanan yang memang sudah dimasukkan ke toples, dan toples tersebut bisa kita jual kembali ataupun bisa kita gunakan untuk keperluan kita ya. Dan barang terakhir yang bisa menghasilkan keuntungan gratis yaitu tali rafiah bekas ya. Biasanya itu kalau saya belanja di agen pasar itu kan suka banyak, kadang dimasukkan ke kresek, kadang dimasukkan ke dalam dus. Kalau belanjaannya banyak dan saya bawa motor sendiri, biasanya dari agen itu suka diikat ya di bagian jok belakang itu menggunakan tali rafia. Dan tali rafia yang mereka gunakan itu biasanya tali rafia baru tanpa disambung-sambung. Jadi nanti setelah saya sudah sampai rumah, saya akan melepas tali rafia itu dengan bagus ya, jadi tidak dipotong kecil-kecil, itu sayang banget. Akan saya kumpulin kalau memang ukurannya sama dengan yang kita jual itu. Biasanya saya akan gulung rapi, kemudian bisa saya jual. Ya memang sih tidak saya jual sama dengan harga tali rafia yang baru saya jual. Ya saya kadang jualnya cuma satu gulungnya itu 1.000, kadang ada juga yang saya jual cuma 500, itu lumayan juga. Dan di sini itu tidak pernah ada yang komplain ya. Kadang saya menawarkan, kalau ada yang menanyakan tali rafia, saya ada tali rafia second kalau mau 500 aja atau 1.000 aja, dan mereka mau gitu. Jadi itu untung banget ya. Kalaupun tidak kalian jual tali rafia tersebut, kalian bisa gunakan tali rafia itu untuk mengikat es batu ya. Kalau kalian jualan es batu, jadi kalian tidak perlu mengeluarkan lagi karet ataupun tali rafia untuk membuat ataupun mengikat es batu tersebut. Sebagai pengusaha warung sembako ataupun warung kopi, memang kita diwajibkan untuk apik menyimpan barang-barang ya. Jadi bisa kita manfaatkan untuk keperluan pribadi kita, ataupun bisa kita daur ulang juga bisa, ataupun bisa kita gunakan barang tersebut untuk jualan, ataupun bisa kita hasilkan menjadi uang ya. Jadi manfaatkan peluang sekecil apapun untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah, asalkan peluang tersebut itu halal ya. Sekian video hari ini dari saya. Semoga tips yang saya bagikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Saridon, tak aya.